Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Fuluda. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis data untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Pembangunan Pertanian. Selanjutnya yaitu mengenai pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Yang kedua pembahasan mengenai fungsi produksi Cobb Douglas dan Stochastic Frontier. Yang ketiga yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan yaitu ada latar belakang. Komoditas pangan memiliki peran strategis dan dalam mendukung ketahanan pangan suatu negara. Salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani adalah tanaman jagung. Komoditas jagung bukan hanya digunakan sebagai penyedia pangan, tetapi juga untuk kebutuhan pakan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi jagung adalah ekstensifikasi pada lahan-lahan marginal. Tingkat produktivitas dalam kegiatan usaha tani ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah alokasi penggunaan input yang dilakukan oleh petani, seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas jagung, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi melalui analisis fungsi produksi Cobb Douglas dan Stochastic Frontier. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui nilai produk maksimum NPM atau VMP dan elastisitas dari masing-masing variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Berikut interpretasi dari olah data Cobb Douglas. Berdasarkan model di atas, maka parameter B yang dihasilkan yaitu B1 sama dengan 0,029, B2 sama dengan 0,337. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperlukan model linear sebagai berikut. Len Y sama dengan len 3,416 ditambah 0,029 len X1 tambah 0,337 len X2, sehingga model Cobb Douglas yang dihasilkan Y sama dengan 3044738 X1 0,029 X2 0,337. Selanjutnya yaitu interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb Douglas. Yang pertama yaitu apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output jumlah produksi akan bertambah menjadi 3,416. Yang kedua, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029. Artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang ketiga, besar koefisien regresi variabel tenaga kerja 0,337. Artinya apabila volume tenaga kerja 1%, maka jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Yang B yaitu berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi benih karena nilai elastisitas paling besar. Selanjutnya yaitu berdasarkan elastisitas tersebut juga dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil estimasi yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel yaitu 0,029 tambah 0,337 sama dengan 0,366. Berikut hasil perhitungan nilai produksi maksimum MR1 hasilnya 1,45 lebih besar 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Yang MR2 0,8 lebih besar dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja berlebih dan perlu dikurangi. Selanjutnya yaitu analisis fungsi produksi Stochastic Frontier. Kasus
inefisiensi di lapang, nilai RN tes 0,099008 E plus 01 atau 6,909908. Nilai DF yaitu 2, nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Nilai RN tes lebih besar dari kode Palm, maka dari itu dalam analisis ini hipotesis HO ditolak dan H1 diterima. Dari pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi di lapang. Persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis gamma yaitu alfa yang digunakan 5%, maka nilai T tabel adalah 1.980626. T hitung adalah 17,65. Maka nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, sehingga koefisien gamma adalah 90.95%. Error term disebabkan karena efisiensi teknis dan 9,05% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. T tabel sama dengan 1,980626. Beta 1 nilai T hitung adalah minus 0,903, tidak signifikan. Jika X1 benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,0860%. Beta 2 nilai T hitung adalah 3,25 signifikan. Jika X2 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,261%. Beta 3 nilai T hitung adalah minus 2,83 signifikan. Jika X3 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,364%. Beta 3 nilai T hitung adalah 3,74 signifikan. Jika X4 pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,452%. Selanjutnya yaitu petani yang efisien secara teknis. Petani yang efisien secara teknis adalah petani dengan nomor responden 4858 62 63 65 72 75 88 94 95 96 100 112 118 dan 120. Nilai men efisiensi yaitu 0,62718343 error term plus 00. Yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb Douglas dapat diketahui bahwa jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 72,321. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh terhadap faktor produksi benih. Karena nilai elastisitasnya paling besar dan berdasarkan perhitungan NPM atau VMP diketahui bahwa baik input benih dan tenaga kerja masih belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Untuk analisis fungsi stokastik frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang di mana hal ini dibuktikan dengan nilai RN test lebih besar dari kode Palm, dan berdasarkan presentasi error dan dapat diketahui bahwa koefisien gamma adalah 90,95%. Error term disebabkan karena efisiensi teknis dan 9,05% error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu ada saran. Berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb Douglas, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung meningkat dan juga agar efisiensi secara ekonomis. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil dari stochastic frontier, petani meminimumkan faktor efisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.